Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satya Supardi, Widaswara Pusbang ASN Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, akan menyampaikan strategi pembelajaran wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila pada video conference pelatihan kepemimpinan administrator. Materi wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila sampaikan dua aktivitas. Yang pertama, aktivitas pembelajaran mandiri, yaitu sinkronus bagi peserta, yaitu 9 JP. Dan kedua adalah melalui video conference, yaitu di kelas atau virtual, yang meliputi 3 jam pembelajaran. Nah, yang untuk di kelas ini dalam bentuk video conference, saya akan dimulai dengan memberikan ice breaking kepada peserta dengan kasih judul Kepemimpinan Pancasila untuk memberikan motivasi semangat tentang jiwa kepemimpinan Pancasila bagi peserta wawasan kebangsaan kaitan ini. Ini untuk mencairkan suasana, apalagi di kondisi COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Lanjutkan akan memperkenalkan dengan biodata secara pribadi, tempat kerja maupun tempat tinggal. Dilanjutkan agar pembelajaran berjalan dengan santai, nyaman, tapi serius. Saya kasih tema sukses mulia dan berkah pembelajaran dengan ada 4 komponen yang harus dilaksanakan baik oleh fasilitator maupun oleh peserta pelatihan. Prafokus, merdeka, bahagia atau senyum, dan terhindar dari gangguan HP khususnya, dan diawali dengan berdoa agar berjalan dengan nyaman. Strategi pembelajaran pada pelatihan ini melalui video conference, kemudian film pendek, jawab, ikhtisar, dan analisa. Ikhtisar adalah 9 JP sebelum pembelajaran mandiri, belajar mandiri. Analisa setelah pembelajaran pada peserta juga diberikan untuk mencoba menganalisa dari wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Dilanjutkan adalah dengan latar belakang dari pembelajaran ini, pelatihan kepemimpinan administrator dengan terbitnya PP 11 2017 dan perubahan PP 17 tahun 2000. Kemudian pelatihan ini atau pejabat administrator ini membutuhkan pemenuhan kompetensi berdasarkan akuntabilitas jabatan, profil jabatan melalui pemenuhan dan kompetensi manajerial. Yang ketiga latar belakangnya adalah pemenuhan kompetensi manajerial baru dalam menghadapi perkembangan lingkungan menyangkut NKRI dan integritas. Latar belakang 4 adalah penyempurnaan dari Diktat PIM 34 menjadi pengembangan pelatihan kepemimpinan pengawas dan pelatihan kepemimpinan administrator. Ini latar belakang. Kemudian dasar hukum juga akan disampaikan kepada peserta agar memahami dari pelaksanaan pelatihan ini. Deskripsi singkat ini akan disampaikan supaya peserta lebih memahami lagi, atau sebagai bekal ya bagi peserta untuk mampu menganalisis substansi nilai wawasan kebangsaan kaitan dengan materi pembahasan. Tujuan pembelajaran, nah ini diharapkan dengan disampaikan tujuan pembelajaran ini, peserta akan mampu mengikuti pembelajaran dan mampu menganalisis substansi nilai-nilai yang wawasan kebangsaan. Kemudian juga perlu disampaikan juga adalah tentang indikator keberhasilan peserta ya, agar mampu paling tidak 4 indikator keberhasilan, antara lain diharapkan peserta mampu menjelaskan substansi selama wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal ya. Nah ini juga
indikator keberhasilan. Kemudian masuk pada materi akan disampaikan bahwa karena peserta sebelumnya sudah belajar mandiri, tentunya fasilitator Widasora hanya menyampaikan pengantar-pengantar wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dan memperhatikan potensi kearifan lokal ya. Jadi di sini artinya bahwa sehingga wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal ya, yang harus dipahami. Dilanjutkan dengan bagaimana substansi ya, nilai-nilai wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, kaitannya dengan visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional. Ini sebagai hanya pengantar-pengantar saja, nanti akan didiskusikan antara peserta dan fasilitator tentunya. Kemudian membahas tentang pemberantasan korupsi dan berkesinambungan kinerja ya sebagai refleksi dari kebangsaan dan seluruh bela negara. Jadi pemberantasan korupsi bagaimana dipahami oleh peserta sebagai refleksi dari kebangsaan dan bela negara. Dan yang materi yang selanjutnya adalah tentang bagaimana inventarisasi solusi ya kreatif dan kekinian dalam kerangka nilai Pancasila dan bela negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional. Karena ini masalah korupsi adalah tugas bersama, maka diharapkan peserta pelatihan kepemimpinan administrator ini bisa ada kontribusi dalam rangka ikut terlibat sesuai dengan kemampuannya atau tugas tupoksinya. Dan terakhir, analisa wawasan kebangsaan kepada kepemimpinan Pancasila akan ditugaskan kepada peserta ya, sehingga dia akan lebih memahami setelah belajar ini ya, menganalisa bagaimana kaitan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila. Dan terakhir adalah evaluasi ya. Nah, evaluasi ini bisa dalam berbentuk kuis atau pertanyaan secara langsung dari fasilitator ya, untuk memberikan pemahaman sejauh mana penerimaan itu yang akan atau bisa mungkin post test dan lain sebagainya, dan diakhiri dengan doa ya. Sebelum doa juga tetap dimotivasi bagaimana bahwa materi ini hanya pintu kunci dalam rangka mengimplementasikan di lapangan, itu paling penting sehingga mindset dari peserta mampu menerapkan wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dalam kehidupan yang nyata di lapangan. Itu yang saya akan sampaikan strategi pembelajaran dari materi wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan administrator. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.